Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pengimbasan saya setelah mengikuti pelatihan online di portal Guru Berbagi, Belajar dan Berbagi. Saya mengikuti pelatihan Semangat Guru seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi angkatan 11. Perkenalkan, nama saya adalah Teguh Permadi, guru matematika di SMA Islam Nusantara Malang. Materi yang saya pelajari ketika mengikuti pelatihan tersebut ada 6 materi pokok. Materi pertama terkait resilience, tangguh dan teknologi. Materi kedua critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Materi ketiga creativity, konten dan teknik pencitraan. Keempat, communication, komunikasi efektif. Materi kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Dan materi yang terakhir, collaboration, kolaborasi dan dampak. Resilience, tangguh dan teknologi. Materi ini dibawakan oleh Bapak Adi Respati, Kepala Program Tekno Edu, Websis for Edu, dengan Instagramnya @adi_respati. Resilience, tangguh dan teknologi. Apa itu resilience? Resilience merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nanti ketika mengikuti materi resilience ini, kita akan dikenalkan dengan kerangka SEMR, yaitu tingkat kematangan seseorang, khususnya guru, memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Apa saja itu SEMR? SEMR merupakan kepanjangan dari substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Substitusi merupakan kegiatan belajar sama dengan sebelumnya, sedangkan sasaran belajarnya juga masih sama dengan sebelumnya. Tahap augmentasi, mulai ada peningkatan kegiatan belajar, tetapi sasaran belajarnya masih sama dengan sebelumnya. Meningkat lagi, tahap modifikasi, yaitu peningkatan kegiatan belajar bertambah dan sasaran belajar meningkat. Dan tahapan yang terakhir adalah redefinisi, kegiatan belajar meningkat dan berubah, serta sasaran belajar berubah. Materi berikutnya yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Materi ini masih tetap dibawakan oleh Bapak Adi Respati, Kepala Program Tekno Edu, Websis for Edu. Critical thinking merupakan proses berpikir melalui tahap observasi, refleksi, dan menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari penerapan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Agar kita dapat memfilter semua informasi yang ada di sekitar kita, khususnya informasi dari internet, sehingga kita dapat memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga kita dapat memberikan respon yang tepat dari informasi tersebut. Tujuan dari pelatihan ini adalah membuat
berpikir kritis menjadi keterampilan, kemudian menjadi kebiasaan, dan akhirnya berpikir kritis bisa menjadi insting. Metode pelatihan yang diperkenalkan oleh Bapak Adi Respati adalah praktik berpikir saya sadar, saya berpikir. Materi berikutnya yaitu creativity, konten, dan teknik penceritaan yang dibawakan oleh Bapak Edward Suhadi, produser, sutradara, dan pakar storytelling. Tujuan dari pelatihan ini adalah melatih kita menjadi guru yang kreatif, khususnya dalam membuat konten pembelajaran, sehingga dengan konten pembelajaran tersebut dapat menggugah rasa penasaran para siswa sampai pada menumbuhkan semangat untuk terus belajar. Materi berikutnya yaitu komunikasi efektif, dibawakan oleh dua narasumber yaitu Ibu Vena Anissa dan Ibu Vivit Kavi, merupakan konsultan dan pelatih komunikasi, pendiri VNV Com Group. Tujuan pelatihan ini adalah mengajarkan kita agar dapat melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, meningkatkan rasa empati sebagai pendengar, serta melakukan komunikasi yang tepat sasaran. Materi berikutnya yaitu Empower Teacher, penerapan kelas campuran, dibawakan oleh Bapak Bukit Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar. Tujuan pelatihan ini adalah penting bagi kita untuk bersikap responsif dan fleksibel dalam memilih strategi dan teknologi pembelajaran, khususnya untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada, seperti tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Metode yang digunakan atau metode yang dikenalkan oleh Bapak Bukit Setiawan adalah menggunakan metode pembelajaran campuran. Apa itu metode pembelajaran campuran? Pembelajaran campuran atau kita kenal istilahnya dengan blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi ciri-ciri berikut ini. 1. Ada pembelajaran asinkron. 2. Pembelajaran sinkron. 3. Pembelajaran terintegrasi. 4. Membantu murid merdeka belajar. Dan yang terakhir adalah materi collaboration, kolaborasi dan dampak, dibawakan oleh Bapak Dr. Iwan Syahrir, PhD. Beliau adalah Dirjen GTK Kemendikbudristek. Tujuan pelatihan ini adalah mengajarkan kepada kita untuk memulai berkolaborasi dan membuat dampak khususnya terhadap pembelajaran di Indonesia dengan cara mempraktekkan hasil dari seluruh pelatihan program guru belajar dan berbagi dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan di sekitar kita. Itu merupakan hasil refleksi saya terkait pelatihan yang saya ikuti pada seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi angkatan 11. Apabila dalam pengimbasan pada kali ini ada kesalahan kata maupun penjelasan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.